Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya atau PPDB, khususnya di Provinsi Jawa Timur untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai pembagian yonasi ya. Ini yang baru ya, di 2024 ini ada perbedaan pembagian yonasi untuk di tahun 2023 ya. Jadi sekarang sudah berbeda. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai kuota jalur yonasi baik itu SMA ataupun SMK. Nah ini yonasinya sekarang untuk SMA terbagi menjadi dua ya. Jadi ada yonasi jarak atau radius, ada yonasi sebaran. Nah nanti teman-teman yang penting adalah di sini ya, cara menghitung kuota yonasi sebaran ini sebenarnya nanti kita akan sedikit memberikan gambarannya ya. Terus yang paling penting adalah di sini nanti cara memilih sekolah ya di dalam dan luar zona. Jadi ketika misalkan Pak saya ada di Surabaya, bisa nggak daftar di Malang, bisa nggak sih daftar di Sidoarjo misalkan, itu nanti tentu jawabannya ada yang bisa ada yang enggak ya, karena pembatasan yonasinya sekarang sudah berbeda. Nah terus yang penting itu adalah cara melihat Anda itu di posisi yona berapa. Jadi harus ditentukan dulu ya, kalian itu berada di yona berapa, terus ada di wilayah mana, perbatasannya mana, nanti baru bisa ditentukan. Misalkan Sidoarjo dengan Surabaya itu bisa daftar apa enggak sih? Nah kalau bisa itu yang bahasa itu di sekolah mana saja, karena ada pembagian yonasinya. Nah mungkin kalau di tahun lalu ya, di tahun 2023 dan seterusnya ya, 2023, 2022, 2021 untuk pembagian yonasi itu masih menggunakan kabupaten atau kota ya. Jadi kalau di sini ya, nah ini misalkan di Sampang, Bangkalan, Lamongan ini satu yona ya, ini satu yona. Tetapi untuk 2024 ini sudah tidak menggunakan lagi pembagian yonasinya, tidak menggunakan kabupaten atau kota. Jadi ini sudah di 2024 ini tidak dipakai. Artinya pembagian yonasinya tidak berdasarkan kota atau kabupaten. Paham ya? Nah nanti kita akan membahas mengenai pembagian yonasi. Ada kuota jalur yonasi, yonasi radius, dan yonasi sebaran, ada yona berbatasan. Nah ini kalau SMA dari dulu ada yang namanya yona berbatasan, jadi hanya bisa daftar di perbatasan saja. Terus cara menentukan bagaimana sih kita itu berada di yona berapa, bisa daftar di sekolah mana, nanti kita akan bahas ya. Terus bagaimana cara memilih sekolah di dalam dan di luar zona. Nah untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel ini ya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan bahas untuk teman-teman yang ingin bergabung ya. Silahkan bisa bergabung di Telegram ataupun di WhatsApp ya. Oke, kita akan bahas yang pertama sistem yonasi ya. Jadi sistem yonasi ini ada hal baru ya. Jadi ada hal baru di yonasi 2024. Yang pertama sistem yonasi. Nah ini dalam satu kabupaten atau kota ini dibagi menjadi beberapa zona ya. Jadi sekali lagi yonasinya untuk 2024 ini bukan lagi kabupaten atau kota ya, tetapi dibagi menjadi beberapa zona. Terus kuota yonasi untuk SMA itu masih tetap ya 50%, tetapi di sini dibagi menjadi dua ya. Nah, yang pertama ada yona radius atau jarak terdekat, ini sebanyak 30% ya. Jadi jarak atau radius ini sama ya. Modelnya sama dengan 2023 ya. Jadi jarak rumah ya ke sekolah ya, jarak rumah ke sekolah itu namanya yonasi jarak atau dekat atau radius. Jadi masih sama. Jadi yang paling dekat ya berarti nanti yang peluangnya tinggi masuk di sekolah tersebut. Nah, yang kedua ini ada namanya yonasi sebaran. Nah, yonasi sebaran ini ada 20%. Nanti kita akan bahas ya. Mungkin teman-teman yang belum paham itu yonasi sebaran. Kalau yonasi jarak kan sama ya. Seperti tahun kemarin, jadi jarak terdekat ya antara rumah dengan sekolah itu yonasi radius atau jarak sama dengan tahun kemarin. Tapi kalau yang yonasi sebaran, nah ini beda ya, nanti kita bahas. Oke, yang pertama kemarin teman-teman sudah paham ya. Jadi untuk penetapan yonasi ya, jadi di yonasi itu sudah ditetapkan. Nah yang pertama yang perlu pahami itu adalah ini ya, teman-teman tuh berada di yona berapa, di kabupaten mana ya, terus nama sekolahnya apa. Ini nama sekolah yang ada di dalam yonasi. Jadi kalau kalian misalkan teman-teman itu ada di yona 1, nah ini teman-teman cek dulu ya, teman itu berada di kelurahan atau desa mana.
Ya, ini berasa di kecamatan mana. Nah, teman-teman nanti dilihat dulu ya, misalkan Pak saya berasa di Ngenteng ya, Ngenteng. Berarti Ngenteng ini nanti berarti teman-teman itu masuk di Yuna 1 ya, Kota Surabaya Yuna 1. Lah ini sekolah yang ada di dalam zona. Nah, terus Pak saya mau sekolah ke luar zona misalkan ya, di luar zona misalkan. Nah, luar zona berarti kalian nanti hanya bisa daftar di sini, wilayah luar zonasi berbatasan. Nah, di wilayah sini itu di mana Pak? Ya ini berarti Yuna 2 di Kota Surabaya ya. Nah, Yuna 2, Yuna 3, Yuna 4 dan juga Yuna 5. Jadi misalkan teman-teman itu nanti berasa di ini ya, di Yuna 1 berarti hanya bisa di luar perbatasannya nanti di Yuna ini. Nah, terus bagaimana Pak? Sekolahnya mana saja? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Oke, yang berikutnya ini sudah nggak dipakai ya. Jadi artinya pembagian Yuna bukan berdasarkan kota atau kabupaten. Nah, sekarang membuat Yunanya lebih kecil lagi ya. Misalkan di ini kita contoh misalkan kecamatan di Kabupaten Kediri misalkan. Di Kediri ya. Nah, di sini misalkan ada Kecamatan Papar, Kecamatan Pagu, Kecamatan Peleman. Nah, ini kan kecamatan ya. Nah, ini kecamatan. Lah, ternyata ini masih dipecah lagi. Jadi lebih kecil lagi. Nah, di dalam kecamatan, lah ini ada yang namanya desa atau kelurahan. Nah, ini hanya contoh ya, misalkan di Kabupaten Kediri, ini ada kecamatan Tarokan. Nah, di Tarokan ini ya, ini ada Jati, ada Mlimbing, ada Cengkok, ada Gedung Sari, Sumber Duren, Kerep dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan yonasinya. Jadi yonasinya itu adalah kecamatan, ya yonasinya adalah desa atau kelurahan. Ini kurang han teman-teman ya. Jadi kelurahan. Ya, paham ya? Nah, misalkan di Kota Kediri misalkan ya, di Kota Kediri itu ada Kecamatan Mojoroto. Nah, di Kecamatan Mojoroto ini ada kelurahannya ya, misalkan Kelurahan Dermo, Kelurahan Mican, Gayam ya, Ngampel ya. Ada Mojoroto, Pojok dan seterusnya. Nah, ini terbagi menjadi lebih kecil lagi. Jadi desa atau kelurahan itu yonasinya. Paham ya? Jadi yonasinya sudah bukan kota kabupaten lagi, tapi desa atau kelurahan. Oke. Sekarang kita lanjut ke sini, sistem yonasi. Nah, ini tadi yang kita singgung ya. Jadi yonasi radius atau jarak terdekat jenjang SMA ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam yonasi dan wilayah luar zonasi yang berbatasan. Jadi bisa dalam, bisa luar yonasinya berbatasan. Yang diukur dengan jarak terdekat dari sekolah tujuan sampai dengan mencapai kuota 30% dari daya tampung sekolah atau pagunya ya. Daya tampung sekolah itu atau pagu atau kuotanya. Terus sedangkan yonasi sebaran, nah ini bagi calon peserta didik yang berasal dari semua ya, dari semua kelurahan atau desa ya, dari kelurahan atau desa di wilayah dalam yonasi ya. Jadi dalam yonasi ini, jadi kalau sebaran itu teman-teman yang berada di dalam yonasinya ya, bukan yang di luarnya tapi di dalam yonasinya. Ini dengan dibagi rata-rata jumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam yonasi tersebut dengan kuota 20% dari daya tampung sekolah. Jadi kalau kita kasih gambaran ya, nanti kita kasih gambarannya ya, untuk yonasi sebaran nanti kita kasih gambarannya. Nah, di sini jalur yonasi tetap ya 50% ya, yang mana nanti ada 30% di yonasi radius atau jarak, 20% untuk yonasi sebaran. Nanti kita bahas sendiri untuk yonasi sebaran di slide berikutnya. Terus untuk yonasi SMK, kalau SMK kan yonasinya kan 10% ya. Kalau SMK bebas teman-teman ya. Jadi bisa memilih di dalam atau di luar zona ya. Jadi tidak harus berbatasan kalau SMK. Nah, kalau SMA, nah ini harus berbatasan. Nah, nantinya calon peserta didik baru ini bisa memilih ya 3 sekolah semuanya bisa di dalam zona ya, 3 sekolah di dalam zona boleh, atau 2 di dalam zona, 1 di luar zona berbatasan. Jadi intinya yang keluar itu hanya 1 ya, boleh 3 di dalam semuanya ya, boleh 2 di dalam, 1 di luar, atau boleh pilih 1 atau boleh pilih 2 ya. Intinya maksimal memilih sekolahnya adalah 3. Paham ya? Terus berikutnya bagaimana cara melihat kita itu berada di zona mana ya. Nah, ini yang penting, yang paling penting adalah di sini. Teman-teman harus bisa memastikan dulu saya itu berada di zona berapa. Terus saya tuh bisa daftar di zona berbatasan mana saja. Ini yang penting. Nah, di sini teman-teman yang pertama kalian lihat dulu berdasarkan kakaknya ya. Kalian lihat kartu keluarganya. Ini paling penting. Ya, nah di kartu keluarga ini teman-teman cek di sini. Di sini ada kelurahan, desa atau kelurahan. Ini yang paling penting ya, desa atau kelurahannya. Ya, misalkan Merican, kecamatannya Mojoroto. Berarti teman-teman nanti, ya ini nanti sebarannya di sini, desa ya, desa ini. Jadi sebarannya itu di sini.
Paham ya? Jadi cek dulu di KK-nya. Teman-teman tuh berada di desa atau kelurahan mana, berada di kecamatan mana ini. Wes, ini pokoknya. Nanti kalau ngisi data ya harus paham desa atau kelurahan mana, kecamatan mana. Paham ya? Ini kalau kabupaten sama ya. Nah, misalkan desa atau kelurahannya mana, misalkan Turus ya, kecamatannya mana, Gampeng-Rejo, kabupatennya mana, Kediri. Ini harus paham dulu. Jadi teman-teman harus cek dulu berada di desa atau kelurahan mana dan juga di kecamatan mana, kabupaten atau kota mana. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nah, kalau sudah paham di situ, teman-teman lihat di sini ya. Oke, sekarang kita akan cek di sini ya. Nah, di sini kita akan mulai di sini ya. Kita kasih contoh ya. Misalkan tadi saya kasih contoh di sini saya kasih contoh Kabupaten Kediri ya. Kabupaten Kediri misalkan kamu berada di desa Turus. Nah, ini Turus ya. Saya berada di desa Turus. Berarti kalian cari Yunanya ketik aja Turus. Nah, Turus itu ya, berarti Turus ini ya. Nah, ini kan Turus kan ini ya. Turus Gampeng-Rejo di Kabupaten Kediri. Ya, paham ya? Berarti kalian tuh berada di sini. Turus ya, Gampeng-Rejo, Kabupaten Kediri. Nah, ini dilihat kamu itu masuk di Yuna berapa. Nah, dilihat. Nah, ini tariknya. Berarti kamu berada di Yuna 2 Kabupaten Kediri. Ini adalah Yunamu. Paham ya? Jadi kalian lihat dulu ya. Nah, lihat dulu di sini. Pak, saya berada di desa atau kelurahan Turus ya, Kecamatan Gampeng-Rejo, Kabupaten Kediri. Berarti cek di sini dulu ya. Oh, saya sudah ketemu Pak Turus. Nah, ini oh saya di sini. Sudah betul kan? Nah, betul ya. Nah, ada kecamatan saya adalah Gampeng-Rejo, di kelurahan atau desanya Turus ya. Kabupaten kotanya Kabupaten Kediri. Nah, berarti kamu tandai dulu. Berarti kamu berada di sini. Nama yonasinya saya berada di zona 2 Kabupaten Kediri. Nah, paham ya? Nah, berarti ini adalah sekolah-sekolah yang ada di dalam zona. Ya, jadi ini namanya sekolah-sekolah dalam zona. Nanti ketika memilih sekolah, kalian bisa memilih 3 sekolah di dalam zona. 1, 2, 3 misalkan. Atau pilih sesukanya ya. Intinya kalau di dalam zona kalian bisa memilih 3. Nah, kalau misalkan milih hanya 2 boleh. Di dalam zona itu kan boleh 2, misalkan ini ya. Pak, saya pilih 2 boleh, dalam zona boleh. Satunya lah nanti di sini wilayah luar zonasi perbatasan. Pokoknya intinya keluar zona itu hanya bisa memilih 1 sekolah saja. Nah, terus saya bisa sekolah di mana, Pak? Lah ini sekarang menjadi pertanyaan. Nah, kalau kamu sudah tahu ini adalah dalam zonanya, ini sekolah yang dalam zona, berarti kamu lihat di sini, kamu bisa mendaftar keluar zona. Keluar zonanya harus berbatasan. Berarti di mana, Pak? Berarti ini. Nah, kamu bisa daftar di Nganjuk ya, kamu bisa daftar di Kediri ya, hanya 2. Terus kamu bisa daftar di kota Kediri. Berarti kamu tadi di Turus ini ya, kamu berarti bisa mendaftar di 3 kabupaten atau kota ya. Nah, kabupaten kota yang mana, Pak? Nah, ini di sini, dilihat di sini. Oh, berarti kamu bisa daftar di Kabupaten Nganjuk ya, bisa daftar di Kabupaten Kediri, bisa daftar di kota Kediri. Ini ya. Nah, kota Kediri. Paham ya? Ini adalah yonasi perbatasan. Terus, nah sekolahnya mana saja, Pak? Lihat, kamu lihat di sini. Ya, lihat di sini. Pak, saya mau daftar di kota misalkan. Saya kan orang kabupaten ya, saya mau daftar di kota. Berarti kalau kamu di sini zona 2 Kabupaten Kediri, kamu bisa daftar di zona 1 Kota Kediri. Zona 1 Kota Kediri. Ah, berarti diketik di sini. Diingat-ingat ya. Nah, saya ketik dulu ya. Saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu. Di sini ya, berarti kamu sorry, tenang. Ini ya. Berarti saya mau daftar di kota Kediri, Pak. Berarti kamu bisa keluar zonasinya ya, zonasi perbatasan. Misalkan berarti zona 1 kota Kediri. Nah, kita cari dulu. Ini sekolahnya mana saja? Nah, kita cari dulu ya. Kota Kediri. Mana tadi? Mana kota Kediri? Nah, ini kota Kediri. Nah, ini ya. Ada kota Kediri. Nah, kota Kediri tadi kamu bisa daftar di mana? Pak, saya mau daftar di sini. Zona 1 Kota Kediri. Nah, ini ya. Zona 1 ya, zona 1 Kota Kediri. Nah, berarti kamu bisa daftar di mana, Pak? Saya berarti bisa daftar di sini. Luar zonasinya kamu hanya bisa daftar di sini. Ya, SMA 1 Kediri, SMA 2 Kediri dan juga SMA 7 Kediri. Ini luar zonanya. Ini sama kalau dibalik. Kalau misalkan orang yang dari zona 1 Kota Kediri ini bisa daftar di zona 2 Kabupaten Kediri. Zona 2 Kabupaten Kediri mana tadi? Turus. Ya, misalkan Turus. Ini bisa dibolak-balik. Nah, ini kan Turus. Nah, Turus itu berada di berapa? Berada di zona 2. Nah, ya kan? Jadi dibolak-balik. Paham ya?
Jadi kamu pahami dulu kamu itu berada di zona mana ya. Setelah itu kamu lihat di sini. Nah, misalkan kita kembali ke sini misalkan, Pak, kalau saya mau daftar di Nganjuk misalkan, Nganjuk apakah bisa? Ya dilihat dulu. Kalau kamu zona 2 ya, kamu zona 2 Kabupaten Kediri, ya dah. Tadi di Turus ya. Nah, Pak, saya Nganjuk. Lah, Nganjuk berarti di sini kamu bisa daftar di zona 2 Kabupaten Nganjuk dan zona 4 Kabupaten Nganjuk. Ini mana saja? Zona 2 Kabupaten Nganjuk berarti cek aja. Nganjuk misalkan ya. Nah, zona 2 Kabupaten Nganjuk. Nah, mana Nganjuk? Saya Nganjuk. Nah, ini zona 2 Kabupaten Nganjuk. Nah, ini zona 2 Kabupaten Nganjuk. Berarti orang Turus tadi ya, Turus Ngamengrejo, Kabupaten Kediri, bisa daftar di sini zona 2 Kabupaten Nganjuk. Bisa daftar di mana, Pak? SMA 1 Pace, SMA 1 Locaret, SMA 1 Berbek. Nah, ini sama kalau dibalik juga di sini ada. Nah, kan saling berbatasan. Kamu tadi kan berada di zona 2 Kabupaten Kediri. Berarti bisa daftar di mana? Ya di sini bisa. SMA Pace, Locaret, 1 Berbek. Paham ya? Jadi ini yang di sini tadi adalah yang di dalam zona. Ya, dilihat luar zona mana di sini. Kamu bisa daftar di mana, Pak? Di sini. Nah, misalkan kalau di Kediri misalkan ya, Kediri itu ada juga yang bisa berbatasan dengan sini. Nah, ini ya. Misalkan yang di Nganjuk ya. Nah, ini Nganjuk zona 2 misalkan. Nganjuk zona 2 misalkan, Pak, saya Johor misalkan, Johor ya. Saya di Johor misalkan, Nganjuk kelurahan atau di sana Johor. Kamu nanti bisa daftar di Kabupaten Kediri zona 4, bisa di zona 1 Tulungagung, zona 1 Ponorogo, zona 2 Kabupaten Madiun, zona 3 Kabupaten Madiun. Sekolahnya mana saja, Pak? Ya dicek di sini. Madiun zona 3 misalkan ya, kamu cek aja ya, Kabupaten Madiun misalkan. Madiun, nah ini. Nah, Kabupaten Madiun. Nah, ini ya, Kabupaten Madiun nih, kota ini. Nah, Kabupaten Madiun zona berapa? Zona 3. Tinggal digeser aja. Nah, digeser aja. Mana? Zona 3. Ya lah. Nah, zona 3 Kabupaten Madiun. Nah, ini berarti kamu bisa daftar di sini. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi harus dipahami dulu seperti ini. Paham ya? Nanti kalau kurang jelas bisa teruskan aja di kolom komentar ya. Oke, kita berlanjut. Sudah paham ya? Nah, cara memilih sekolah seperti yang sudah kita jelaskan tadi, harus dicek dulu kamu berada di mana. Terus ini ya, kamu berada di zona berapa ya. Terus ini dalam zonanya ya. Nah, ini desanya, ini kecamatannya. Terus ini kalau mau keluar zona, kamu cek di sini. Saya bisa daftar di luar zona berbatasan itu yang mana saja, bisa dicek di sini ya. Di paling apa nih? Kalau saya dari paling kanan ya, di paling kanan saya. Paham ya? Terus untuk perhitungan simulasi sebaran ya, ini sebaran itu kan 20% ya. Ini diperuntukkan bagi siswa-siswa yang di wilayah dalam zonasi. Dalam zonasinya berarti di sini. Ini kan kelurahan atau desa. Nah, ini kan dalam zonasi berarti di sini. Kamu misalkan di zona 1 ya. Ini zona 3 misalkan, berarti nanti akan dibagi di seluruh kelurahan atau desa yang ada di sini. Ini ada berapa? Ini ada banyak sekali ya. Nah, ini misalkan ada berapa ini? Kita kasih simulasi contohnya saja ya. Nah, contohnya saja seperti ini. Ini contoh ya. Nah, zona radiusnya. Nah, zona radius itu kan 30%. Mana? Zona radius itu kan 30%. Ya. Nah, zona sebaran 20% ya. Nah, misalkan di sini SMA AA misalkan, SMA AA, contoh AA ya. Pagunya 300, kuotanya 300, berarti 30%-nya kan 90, 20%-nya 60. Nah, nanti berarti yang di sini, ya yang di sini, nah ini jumlah yang diterima, ini kan kelurahan 1, 2 kelurahan kan, nah kelurahan, sampai ini J itu berarti ke 10 kelurahan misalkan, ini contohnya 10 ya, 10 kelurahan. Maka yang diterima ini juga berarti, nah ini 15 ya, 17, 20, ini kuotanya. Nah, kuota yang diterima ya. Nah, ini mungkin. Nah, ini ada beberapa informasi ya. Nah, mungkin jarak domisili calon peserta dengan SMA AA lebih jauh daripada yang diterima. Jadi mungkin ini bisa kuotanya mungkin yang semakin dekat ya, C. Pokoknya semakin dekat itu kan semakin banyak yang diterima. Ya, semakin dekat itu semakin banyak yang diterima. Ini ya. Nah, semakin dekat. Ya lah. Nah, terus yang sebaran ini kan 20%. Nah, misalkan kelurahan atau desanya misalkan ada 10 ya, ini kita kasih contoh misalkan 10 ya, ada 10 kelurahan atau desa. Nah, sedangkan tadi kuotanya kan 60 ya. 60 itu kan 20%-nya dari pagunya ini, dari 300. Nah, ini berarti di setiap desa atau kelurahan, ini dapat jatah kuota kan 6666 ya. Nah, sehingga totalnya adalah 60. Contohnya misalkan, nah ini sekolah BB, sekolah CC, sekolah DD. Nah, ini adalah yang
kotanya yang diterima ya. Nah ini misalkan ada dua ya yang diterima. Misalkan ini ya ini kan pendaftarnya kan nggak tahu ada berapa ya kan. Nah yang penting di sini ada kotanya. Jadi kotanya di setiap desa atau kelurahan ini dapat dua siswa. Nah ini kok cuma berapa ini? Cuma satu ya, ini satu ya. Nah karena ini mungkin yang paling jauh. Jadi yang paling jauh dari desa atau kelurahan itu. Ya misalkan ini yang merah ya. Kelurahan atau desa H ya, H itu kan H ini ya. Nah ini adalah yang terjauh dari SMA BB. Ini yang paling jauh. Yang paling jauh kan kuotanya sedikit karena yang ini karena untuk ngepaskan ini ya, karena kan persentase ya, jadi dipaskan ini ya. CC ini ya, ini yang 14 ya. Nah ini yang 2 kok yang lainnya 1. Nah 1 ya, ini karena yang biru kelurahan desa DFH ya terdekat dengan sekolah CC. Jadi yang terdekat itu kuotanya lebih banyak ya. Ini pembagian. Nah ini ya, mungkin yang 1 yang 0 ini nggak dapat, ini mungkin yang paling jauh. Kelurahan desa B terjauh dari sekolah DD. Jadi yang terjauh, nah padahal kuotanya kan 9 misalkan ya. Nah ini yang terjauh berarti ini nggak dapat karena paling jauh. Ini adalah contoh untuk Yunasi Sebaran ya. Nanti khusus Yunasi Sebaran kita kasih contoh lah di video kita berikutnya ya. Oke teman-teman, terus daftar Yunasi sudah kita bahas tadi ya. Harus paham dulu ya di Yuna berapa. Ini adalah dalam Yunanya. Nanti memilihnya di luar Yunasinya ini. Silahkan dicek nanti sekolahnya mana. Misalkan Pak Surabaya bisa nggak daftar di Sidoarjo ya, bisa saja. Tapi dilihat dulu. Nah dilihat dulu dari mana sini ya. Misalkan kita lihat dulu Sidoarjo bisa nggak daftar di Surabaya ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Mana ya? Bentar, ini mana tadi ya? Sidoarjo itu ada yang, nah ini ya. Misalkan di Yuna 3 Kota Surabaya, nah ini dia bisa daftar di Sidoarjo ya, Sidoarjo di Yuna 2. Nah ini Pak, misalkan ada yang tanya Pak, saya Sidoarjo bisa nggak sih daftar di Surabaya? Ya bisa, tapi tidak semuanya ya. Jadi ini ya Yuna 2 Kabupaten Sidoarjo ya, nah ini bisa. Nah bisa daftar di Surabaya, artinya gitu, dibolak-balik bisa. Ini kalau kita lihat, nah Sidoarjo ini ya. Nah ini kan kita lihat Sidoarjo itu yang bisa daftar di Surabaya itu yang mana saja. Nah ini ya. Jadi Sidoarjo ya, Yuna 2 ya, yang berada di Yuna 2 Kabupaten Sidoarjo. Nah ini ya. Nanti dia bisa daftar di Surabaya. Kota Surabaya ya, di Yuna 3, Yuna 4 ya, ini yang bisa daftar. Nah tapi dilihat dulu. Nah kalian tinggal lihat dulu sini. Nah ini kan. Nah ya dah. Misalkan yang Yuna 3 Kabupaten Sidoarjo, Yuna 3 ini dia bisa daftar di Sidoarjo, bisa di Mojokerto, bisa di Surabaya, bisa di Gresik. Nah tapi daftar sekolahnya mana saja ya, silahkan dilihat di sini ya. Ini misalkan Yuna 1 Yuna 4 Kota Surabaya itu mana. Nah berarti orang-orang ini yang berada di desa ini ya, desa ini berarti nanti bisa daftar di sini Surabaya tapi dengan Yuna ini. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu ya informasi yang kita sampaikan. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Mungkin bagi teman-teman yang kurang paham ya, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih, demikian semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.